Selamat siang dari Kak Rosinita. Kami perwakilan dari mahasiswa Universitas Bidasarana Informatika ingin izin mewawancara terkait dengan pemilik bisnis usaha Akila Baby Shop dengan produk Pampers Baby Happy. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana Anda memulai bisnis usaha Akila Baby Shop dan apa yang menjadi motivasi Anda untuk terjun dalam bisnis ini? Saya memulai bisnis usaha ini itu pada saat COVID-19 melanda, yaitu pada tahun 2020. Nah, terus saya tawarkan produk Pampers Baby Happy itu melalui tetangga ke tetangga, dan alhamdulillah itu bisnis ini berkembang dan menjadi bisnis online yang bernama Akila Baby Shop. Motivasi untuk terjun ke dunia bisnis usaha ini, saya ingin menciptakan sesuatu yang baru, mengambil kendali atas masa depan finansial, dan mengejar passion akan minat saya. Untuk pertanyaan yang kedua, sudah berapa lama Akila Baby Shop ini beroperasi? Sekitar kurang lebih 4 tahun. Pertanyaan ketiga, berapa omset yang bisa diperoleh dari hasil penjualan pada bisnis ini? Omset per hari bisa didapat sekitar 6 sampai 17.600.000. Itu bisa didapat dari event-event tertentu. Kakak kan udah lama nih kak di usaha ini. Apa aja sih kak nih tantangan yang khusus nih yang ada nih di bisnis ini nih yang dihadapi dalam prosesnya itu apa? Tantangannya itu ada persaingan yang ketat, perubahan tren konsumen, sama ada membangun kesadaran merek dan pemasaran online. Izin pertanyaan terakhir kan, bagaimana sih apa aja nih visi misi dari perusahaan ini nih kak? Visi untuk perkembangan masa depan itu memperluas jangkauan produk, meningkatkan merek yang kuat, serta meningkatkan kehadiran online dan peningkatan pengalaman pelanggan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Kakak Rosi. Terima kasih sekali sudah bersedia untuk jawab wawancara kami. Semoga usahanya sukses terus ya. Terima kasih. Oke, selamat siang Kak. Sebelum kita mulai wawancaranya, saya mau nanya dulu nih, siapa namanya dan bidang posisinya dalam kerjaan ini apa sih? Selamat siang kak, nama saya Indra Sukmajati. Bagian saya di perusahaan ini sebagai monitoring. Oke, selanjutnya kita langsung mulai ke tahap wawancara ya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana kakak menjalankan tugas monitoring dalam pekerjaan? Pertama-tama saya sini menjadwalkan nih, kayak pertama kita jadwalkan monitoring untuk pemasaran, monitoring untuk pendistribusian, yang ketiga itu monitoring untuk packing. Baik. Lalu pertanyaan kedua, aspek apa aja nih kak yang harus dimonitoring? Kalau dari aspek perusahaan ini kita mengaspek dari segi packing, segi pemasaran, segi keuangan yang masuk, tawaran, dan segi promosi. Lalu pertanyaan terakhir, apa aja nih manfaat dari melakukan monitoring terhadap pekerjaan kakak? Manfaatnya itu yang pertama dari segi keuangan nih, atau pemesanan, itu kita bisa dapat terperinci nih dengan monitoring agar tidak banyak salah. Selanjutnya dari segi packing, manfaatnya itu kita di sini bisa tahu nih bahwa packing kita tuh udah standar SOP agar penerima tuh dapat menerima paket kita nih dengan selamat dan baik. Dan selanjutnya dari segi promosi, di sini saya memonitoring ketika divisi melakukan promosi. Di sini saya melihat nih apa aja yang dilakukan, serta agar tidak nih, biasanya kan kalau misalnya kita kata-kata yang tidak baik nih keluar pastinya nih, takutnya itu dapat menjelekkan. Jadi di sini saya memonitoring agar sesuai nih dengan data yang ada untuk melakukan promosi. Gitu. Oke, baik. Terima kasih kak atas kesempatannya untuk diwawancara. Terima kasih. Selamat siang kak. Siang. Boleh tahu namanya siapa? Nama saya adalah Boleh tahu bagian kakak di bisnis ini apa? di sini saya sebagai bidang admin.
izin bertanya kak, kakak kan bagian packing ini. Ya. Tahapan apa aja sih kak yang dilakukan pada saat melakukan packing? Biasanya untuk pesanan yang via online shop kayak Tokopedia, Shopee, atau TikTok itu kita cek dulu pesanannya, dan untuk setiap pesanan yang masuk itu kita cetak resi. Baru setelah itu kita siapin barangnya yang sesuai dengan pesanan. Habis itu barangnya kita kemas, habis dikemas itu kita tempelin resinya. Baru setelah itu kita kirim ke tim ekspedisinya. Oke. Pastinya kan kalau dalam mau packing ini adanya ketuker alamat atau apa, Iya. itu bagaimana sih kak kakak memastikan keakuratan serta kualitas paket yang kakak kemas itu? Biasanya itu kita melakukan pemeriksaan visual dulu dan ngebandingin dengan daftar pesanannya atau resinya. Baru setelah itu kalau tidak ada yang salah, tidak ada kesalahan, kita langsung kirim ke tim ekspedisinya. Selanjutnya kakak itu bagaimana nih agar memastikan barang itu aman? Kan sebelumnya banyak kasus-kasus nih kalau barang tersebut nyampe ke pelanggan, barang itu rusak nih. Nah itu bagaimana cara kakak untuk meningkatkan nih keamanan agar paket tersebut sampai ke pembeli dengan aman? Di sini itu di bisnis Akila Beauty Shop kita itu menggunakan bahan kemasan yang berkualitas untuk mencegah kerusakan selama proses pengiriman. Terus juga sebelum dikemas barangnya itu biasanya kita selalu cek dulu apakah ada kerusakan atau kecacatan. Kalau misalkan ada yang rusak atau cacat itu biasanya kita laporin. Terus juga di sini kita selalu mematuhi prosedur pengemasan yang sudah ditetapkan dan juga melakukan tindakan pencegahan yang sesuai. Kayak misalkan menghindari overpacking kayak gitu-gitu. Pasti udah dijamin ya kak, aman nih produknya kita ini. Oh jelas dong, karena kan di sini udah jadi SOP ya, udah jadi ketentuan wajib pokoknya. Terima kasih banyak kak atas waktunya dan sudah menjawab pertanyaan saya. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Selamat siang Kak. Sebelumnya mau tahu dong namanya siapa? Nama saya Lydia. Di sini posisinya sebagai apa Kak? Di bisnis ini saya di bidang promosi. Izin bertanya ya Kak tentang bidang Kakak. Dalam kegiatan promosi nih, seperti mengupload foto, video reels, dan live streaming, gimana cara memastikan konten yang dibagikan sesuai dengan target audiens dan tujuan promosi? Pastinya hal pertama yang kita lakukan itu menentukan target ya kak. Target untuk siapa sih produk ini digunakan, lalu untuk usia berapa, dan kalangan mana. Lalu setelah itu kita memikirkan konten yang menarik supaya bisa menyampaikan pesan kita kepada pelanggan dan konsumen. Terus gimana kakak melakukan live streaming atau siaran langsung yang menarik dan menginteraktifkan dengan audiens? Untuk live streaming sendiri, kami pastinya telah mempersiapkannya dengan baik dengan mempersiapkan konten yang menarik, lalu menjadwalkannya sesuai dengan kapan kita mengupload video lalu melakukan live streaming. Dalam live streaming sendiri kita pastinya tidak melibatkan hanya kita, tim penjual, tapi kita juga memberikan kesempatan pada pelanggan atau penonton untuk berinteraksi dalam kegiatan tanya jawab di mana mereka dapat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan mengenai produk kami dan kami akan menjawab dengan jelas dalam sesi tanya jawab itu. Lalu dengan konten yang menarik ini juga kita pastinya tetap membuat pelanggan dan penonton tetap minat dan tidak bosan terhadap konten yang kita buat. Izin ya Kak untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana kakak mengatasi tantangan atau perubahan yang dapat terjadi dalam lingkungan digital yang cepat dan berubah-ubah? Pastinya dunia itu terus maju ya kak, dan digital juga terus berkembang. Makanya daripada itu kami juga harus terus belajar, mempelajari hal-hal baru dan tidak ketinggalan tren. Kita juga harus mengembangkan ide-ide sehingga kita dapat melakukan strategi baru di mana kita tidak akan tertinggal dalam pengembangan lingkungan digital. Baik, terima kasih ya Kak atas waktunya. Sama-sama.